ini saya persilakan kepada Pak Novanto untuk memulai materi hari ini tentang pencarian faktor-faktor penting dalam dataset dan visualisasinya. Demikian saya persilakan kepada Pak Novanto. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita mungkin berdoa dulu, semoga dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim, menurut kepercayaan masing-masing. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk meneliti tentang pencarian faktor-faktor penting yang Nah, pencarian faktor-faktor penting ini ya nanti biasanya kalau dalam ilmu statistika itu dia berdasarkan variansinya ya. Jadi semakin variabel itu bervariasi itu nanti semakin tinggi nilainya itu. Sederhananya begitu. Pertama ya biasanya kalau faktor analisa faktor-faktor itu biasanya dibutuhkan ketika kita ingin melihat dari sekumpulan variabel itu mana yang kira-kira penting. Nah, pentingnya itu dilihat dari sebagaimana bervariasinya variabel tersebut. Nah, kalau dalam ilmu statistika seperti itu. Nah, baik, tapi sebelum kita masuk ke faktor penting, kita kemarin yang distribusi itu ya kita coba tampilkan ada distribusi antara MCG dan MCG dan GVH. Nah, terus kemudian kita gariskan linear regresinya ini. Jadi untuk mengetahui tingkat korelasinya itu dari distribusi yang ada. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai ya beberapa library yang perlu diimpor. Pertama adalah NumPy ini, terus kemudian Pandas, kemudian Matplotlib ini untuk nanti ngeplot ya. SciPy ya. Mungkin cukup satu saja ya. Jadi ini tak perlu, jadi cukup sudah diimpor di atas. Terus kemudian nanti kalau sudah menginstal faktor analyzer, nah ini bisa diimpor faktor analyzernya. Terus kemudian sklearn .decomposition, ya ini import nanti PCA. Jadi nanti ya kita akan membahas faktor itu ya. Nanti ada dua metode untuk kita menganalisa faktor itu. Yang pertama adalah analisa faktor, yang kedua adalah namanya PCA. PCA itu Principal Component Analysis. Nanti tidak akan saya hadirkan formulasi matematisnya, hanya saja langsung kita menggunakan saja dalam Python, nanti keluarannya seperti apa, cara membacanya seperti apa, mengambil kesimpulannya itu seperti bagaimana, begitu saja. Terus kemudian ini ya seperti biasa minggu lalu membaca data ecoli.data ini. Nah, kemudian ini tadi yang kita import. Jadi dari SciPy from import stats. Jadi kita memanggil library untuk regresi linearnya. Bisa kita memakai formulasi seperti ini, stats.mstats.linkgress. Terus
variabel mana yang akan kita linear regresikan, yaitu katakanlah dari E. coli ini variabel MCG dan variabel GVH. Ini adalah yang minggu lalu apabila kita ingin memanggil kolom MCG, ini apabila kita mau memanggil kolom GVH saja. Ini perintahnya seperti ini. Terus kemudian nanti keluarannya itu adalah ada slope, intercept, R, P, dan standar errornya. Jadi untuk mudahnya ya nanti Bapak Ibu bisa print ya slope dan intercept. Slope dan intercept. Jadi pada intinya slope itu seperti gini. Jadi dari grafik nanti misalkan ada slope itu adalah tingkat kemiringan. Jadi misalkan seperti ini setelah dikalkulasi slope itu adalah derajat kemiringannya dan kemudian intercept itu adalah jarak antara garis linear regresi ini ke titik aksis ini 0 ini. Titik potong dengan sumbu Y. Ya, dengan sumbu Y. Nah ini jaraknya, ini intercept dan ini slope. Slope ini intercept. Seperti gitu. Jadi kalau misalkan kita ini saya mau screen sharing. Oke, di sini pada screen sharing ya. Pada titik ini saya sudah ngeran tadi. Jadi sini di print ini ya. Nah ini slope dan intercept-nya. Dan slope dan intercept ini, nah ini seperti ini. Jadi, nah ini nilai slope dan intercept-nya itu seperti ini. Gitu ya. Jadi mudahnya seperti itu ketika kita memakai tadi fungsi linear regresi yang dari SciPy itu tadi. Baik, saya lanjut di mana tadi ya? Oh ini. Baik. Nah, terus kemudian bisa kita plot. Pertama kita plot plt.scatter ini akan melakukan plotting untuk data-data yang tersebar ini. Terus kemudian plt.plot yang kedua ini akan memplotting linear regresinya itu tadi. Yang mana kita akan memplotting seperti my model ini. My model itu tadi kalau rumusannya di linear regresinya itu slope dikalikan E. coli MCG karena sumbu X-nya itu adalah MCG-nya. Dot values ini adalah nilai di dalam kolom MCG plus intercept-nya gitu. Jadi nanti diplot di sini E. coli MCG sumbu X-nya dan Y-nya itu my model ini tadi. Jadi nanti akan terbentuk garis seperti ini.
secara umum ini mengatakan bahwa regresi korelasinya itu berkorelasi positif begitu secara umum. Langsung di PLT show ini untuk men-show grafiknya seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah faktor analisa faktor atau faktor analisis dan principal komponen analisis atau PCA. Dua-duanya ini biasa dipakai dalam analisa faktor meskipun lebih populer PCA. Nah, ini beberapa perbedaan antara analisa faktor dan PCA ya. Jadi komponen PCA itu menjelaskan jumlah varian maksimum, sementara analisa faktor menjelaskan kovarian dalam data. Komponen PCA sepenuhnya ortogonal satu sama lainnya, sedangkan analisa faktor tidak memerlukan faktor ortogonal. Kemudian komponen PCA adalah kombinasi linear dari variabel yang diamati, sementara analisa faktor variabel yang diamati adalah kombinasi linear dari variabel atau faktor yang tidak diamati. Jadi pada intinya itu nanti kita lihat ya, kita nanti bagaimana cara penggunaannya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ya mungkin tidak mengetahui istilah ortogonal dan lain sebagainya. Nanti kita coba lihat bagaimana kedua fungsi ini, analisa faktor dan PCA ini dibaca oleh Python untuk menghadirkan beberapa mana yang nanti variabel-variabel itu yang dianggap penting dan tidak. Untuk sebelumnya, ini untuk instalasi analisa faktor yang namanya faktor analyze ini, faktor underscore analyze ini, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bisa menginstal. Yung ipul ba yung makya? Perhatian. Ano itu pengibada ini? Mana? Mungkin ada yang sudah berhasil untuk menginstal, diketik pip install faktor underscore analyzer. Maaf Pak, sudah error dari saat melakukan import faktor analyzer. Oh gitu ya? Ya, jadi tulisannya module not found error. Ya baik, nanti coba saya cari solusinya ya sebentar ya Pak ya. Kalau misalkan belum berhasil, nanti kita langsung loncat ke principal komponen analisis dulu. Saya buka comment prompt-nya Pak dari yang Anaconda-nya. Kalau yang dari kita masuk di comment prompt itu memang nggak bisa Pak Novanto. Oh gitu ya? Nah, harus yang dari software-nya. Oh iya, sini ya, kalau di dalam bendera Windows diklik, itu ada namanya Anaconda PowerShell Prompt ya.
Jadi tolong nanti Bapak Ibu dibuka di situ. Coba Mungkin saya Pak Novanto bisa di-share screen sharing. biar kita bisa lihat Bentar, screen bersama-sama. sharing itu yang mana ya ini ya? Screen sharingnya yang mana ya? Bentar. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Kelihatan. nggak? Kelihatan ya? Nah, ini ada Anaconda 2 sini. Nah, di sini ada Anaconda PowerShell. Nah, sini, Pak. Jadi kalau dari sini, nah kita bisa melakukan PIP. Nah, terima kasih Pak Marvel tadi yang sudah mengingatkan. Jadi command prompt-nya itu kita pakai command prompt yang di Anaconda-nya. Tuh, saya lupa untuk memberitahu. Sudah, Pak? Baik, mungkin Bapak Ibu yang belum berhasil menginstal mungkin bisa diinstal dulu. Baik. Maaf Pak, mau bertanya. Ya, Setelah dari Anaconda PowerShell prompt, nanti langsung kembali ke Spider-nya, kerjanya diteruskan di Spider atau dilanjutkan kerja di Anaconda? langsung di Spider-nya nanti Pak. Nanti secara langsung di otomatis Spider-nya. dia akan membaca. Oh, nggih, matur nuwun. Iya. Nah, baik, mungkin saya lanjutkan. Jadi analisis faktor adalah satu model statistik linier yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara variabel yang diamati serta menyingkat sekumpulan variabel yang diamati itu ke dalam variabel yang tersembunyi yang disebut dengan faktor. Variabel yang diamati itu adalah variabel yang kita definisikan sebelumnya itu. Jadi kalau dalam kasus E. coli ini, variabelnya tadi ada MCG, GVH, dan seterusnya. Nanti akan muncul variabel yang tersembunyi. Variabel yang tersembunyi itu biasa disebut laten atau faktor Dan itu biasanya ya berdasarkan pada variasinya. Lebih mudahnya seperti itu. Kemudian variabel yang diamati itu dimodelkan dengan kombinasi linear dari faktor yang tersembunyi atau laten itu tadi. Jadi variabel intinya adalah variabel yang diamati itu dari masing-masing variabel, misalkan MCG itu ada beberapa faktor-faktor, nanti didefinisikan oleh beberapa faktor-faktor. Setiap faktor menjelaskan sejumlah variasi tertentu dari variabel yang diamati dan mengurangi jumlah variabel. Nanti kalau misalkan sudah ditemukan itu ya, nanti bisa ketahuan misalkan variabel yang sekiranya itu dianggap kurang penting. Kalau dalam hal ini yang dianggap kurang penting itu adalah biasanya yang tidak variasinya sedikit atau tidak memberikan kontribusi terhadap variasi. Jadi kalau gambarannya variasi itu, kalau misalkan Bapak Ibu, nah ini seperti gini, ini mungkin PCA ya, tapi saya bisa menggambarkan. Jadi variasi itu misalkan satu data seperti ini, apabila nanti data itu semakin menyebar, itu berarti nanti dia memberikan variasi yang tinggi. Apabila data itu nanti semakin mengkerut atau berkonsentrasi pada satu
titik tertentu semakin dense atau semakin dense itu semakin dia banyak konsentrasi pada satu letak yang sama, itu variasinya semakin sedikit. Jadi yang diharapkan adalah nanti data itu semakin menyebar. Nah, semakin menyebar itu nanti akan mudah bagi kita itu untuk membedakan antara satu data dengan data yang lainnya sesuai interpretasinya. Jadi semakin beragam seperti begitu. Nah, faktor-faktor apa saja yang membuat data tersebut nanti semakin meregang gitu. Nah, itu nanti yang kita carikan analisa faktornya. Nah, ada yang namanya eigenvalues, ya. Eigenvalues itu mudahnya adalah suatu nilai ya yang dia itu menggambarkan variasi sebenarnya. Jadi semakin tinggi dia dia membuat persebaran data itu semakin meregang, maka nilainya akan semakin tinggi eigenvalues-nya. Jadi katakanlah seperti itu, nanti misalkan kita bisa, kalau misalkan sudah diimport faktor analyzer-nya, bisa kita gunakan seperti ini. Jadi faktor analyzer nanti disimpan dalam FA, ya, fa.fit, dan data apa yang mau kita proses. Dari data E. coli itu tadi harus ada yang kita buang. Jadi misalkan yang kategori ataupun yang juga nama itu kita tidak ikutkan dalam proses. Yang kita ikutkan dalam proses adalah variabel-variabel saja dan nilai-nilainya itu. Oleh karena itu di sini fungsinya adalah kita memanggilnya itu adalah E. coli .ilog. Ilog itu melokalisir atau sub tabel, ya, baris kita ambil semua dari kolom indeks ke-1 sampai indeks sebelumnya yang terakhir -1 gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian setelah di fit, ya, di fit itu berarti dia menghitung fungsinya itu menghitung faktor analisis dari data itu. Sekarang setelah dilakukan .fit, maka kita tinggal mengambil nilainya. Kita mau mengambil nilai apa? Tadi yang dinamakan eigenvalues itu tadi. Jadi fa.get eigenvalues. Ada buka tutup kurung karena ini adalah sebuah fungsi. Nanti akan menghadirkan variabel EV dan V. Nah, kita coba print EV atau eigenvalues-nya. Itu akan seperti ini. Nah, berdasarkan nanti output-nya ini, ya, berdasar output ini apa yang akan dapat kita ambil kesimpulannya gitu. Berdasarkan output eigen di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya hanya terdapat 3 faktor yang nilai eigennya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kita hanya perlu memilih 3 faktor atau variabel yang tersembunyi. Jadi di sini default-nya itu akan terbentuk 6 faktor yang tersembunyi. Nah, faktor yang tersembunyi dari faktor yang tersembunyi itu, yang nilainya di atas 1 itu ternyata hanya 3. Jadi di atas 1. Ini yang faktor 1, faktor 2, faktor 3, ini faktor 4, faktor 5, faktor 6. Nah, jadi
ternyata tadi kita hanya perlu memakai ini sebenarnya. Ini saja, 3 ini saja. Namun, kita bisa mencoba melakukan plotting untuk semua faktor yang ditemukan. Misalkan di sini, ya kita melakukan plotting untuk semua faktornya. Jadi, dalam dataset itu tadi, E. coli itu tadi, ya, ada beberapa faktor tersembunyi yang menyebabkan dataset tersebut semakin menyebar atau semakin bervariasi. Nah, dari beberapa faktor tersembunyi yang ditemukan itu tadi, mungkin hanya 3 ini saja yang dia itu nilainya di atas 1. Jadi, kita ambil 3 faktor ini. Nah, ini untuk memplotting ya, hubungan faktor dengan eigenvalue. Nah, terus kemudian kita print fa.loadings ini. Nah, fa.loadings ini nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, tadi yang seperti dikatakan bahwa kita hanya memakai 3 faktor. Nah, ini faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Dan ini yang baris ini adalah variabelnya. Tadi kita ada variabel MCG, kalau tidak salah ya, kemarin itu apa ya faktornya, GVH atau apa ya. Dan seterusnya, kalau tidak salah yang terakhir ini ALM1, dan ini ALM2. Seperti itu. Pak mungkin bisa dilihat di modul. Novanto, nuwun sewu, mungkin sambil share screen modulnya, saya kurang ngikutin faktor 1 mana, faktor 2 mana. Mungkin kalau Pak Novanto sambil menunjukkan di modulnya bisa lebih jelas. Matur nuwun. Oh, modul yang mana? Modul yang kemarin? Iya kan itu ada angka-angka 0, yang di atas 1 tadi 2,205 dan seterusnya. Mohon mungkin sambil di-share PDF-nya Pak Novanto bisa menunjukkan faktor 1 yang mana, faktor 2 yang mana. Saya agak bingung mengikutinya. Oh gitu. Ini sudah saya share screen, sudah kelihatan Pak. Halo Pak. Iya, sudah Pak. Sudah ya? Iya. Ini bisa terlihat ya faktor 1, faktor 2, faktor 3, sampai faktor 6-nya Pak ya? Ya Pak Almando, bagaimana maksudnya yang ditanyakan? Sudah kelihatan Bu. Terima kasih. Oh ya. Ya, kembali lagi ini ya. Jadi print EV ya, print EV itu tadi kita print ya nilai eigenvalues-nya yang ditemukan dari hasil komputasi faktor analyzer-nya itu tadi. Nah, pada dasarnya EV ini menunjukkan adalah sebagaimana faktor-faktor yang menyebabkan dataset itu untuk menyebar. Nah, ditemukan beberapa faktor. Ya, kita bisa faktor analyzer itu biasanya sesuai dengan ini ya, bisa dia memunculkan pada awal itu sejumlah variabelnya yang ada atau berapa ya, 7 atau 6 gitu ya. Tapi nanti hasil dari eigenvalues-nya itu nanti akan muncul beberapa faktor yang ditemukan.
F4, F5, F6. Jadi ini bukan variabel yang kita definisikan sebelumnya, MCG, GVH itu bukan. Ini adalah faktor yang ditemukan dari hasil komputasi faktor analyzer itu tadi. Nah, ada beberapa faktor yang perlu untuk diambil adalah yang F1, F2, dan F3. Karena apa? Karena nilainya di atas 1.0. Jadi kalau biasanya yang digunakan adalah kalau nilainya di atas 1.0 itu yang diambil. Seperti itu. Nah, tadi kaitannya dengan tadi, nah ini kalau kita plot, ini sudah terfilter untuk faktor 1, faktor 2, faktor 3. Terus kemudian yang di baris ini adalah variabel-variabelnya, dari MCG sampai ALM2. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini ini melihat keseluruhan ya. Jadi melihat keseluruhan di breakdown ke variabel-variabelnya itu hubungannya bagaimana antara faktor 1, faktor 2, faktor 3 ke variabel-variabel yang ada. Ini hubungannya bagaimana. Jadi di sini dapat diketahui bahwa faktor 1 memiliki muatan faktor tinggi untuk variabel ALM1 dan ALM2. Ya, bisa kita taruhlah itu karena ini sudah di breakdown kan ya, nilainya kan lebih kecil lagi. Jadi kalau misalkan kita taruh batasannya adalah 1.0, ya mungkin hanya ALM2, dan ini juga ada satu lagi, ini adalah variabel yang ketiga ini. Variabel yang ketiga ini. Itu yang variabel yang ketiga ini sepertinya adalah LIP, ya, LIP. Nah, ataukah kita mau memberi batasan itu 0,8 atau 0,7 gitu lah. Mungkin biar lebih banyak variabel yang bisa di-include-kan, dimasukkan. Jadi kalau misalkan kita kasih batasan atau threshold ya, tingkat pentingnya variabel tersebut terhadap faktornya, taruhlah misalkan kita batasannya adalah 0,7. Nah, kalau 0,7 ke atas saja, berarti kita bisa melihat bahwa faktor 1 memiliki muatan faktor tinggi untuk ALM1 dan ALM2. Jadi, variabel ALM1 dan ALM2 ini itu penting. Gitu. Terus kemudian kita menelisik ke faktor yang kedua. Jadi, faktor yang kedua ini variabel mana ya? Dia mensupport variabel yang mana saja. Jadi dia mensupport variabel yang ini ya LIP ya. Jadi sini faktor 2 mempunyai load faktor yang tinggi untuk variabel LIP. Terus kemudian faktor 3 itu ternyata yang variabel yang kedua ini saja karena dia yang satu-satunya ya di atas nilainya 0,7. Jadi memiliki load faktor yang tinggi untuk variabel GVH. Jadi kalau berdasarkan analisis ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 variabel yang penting yaitu ALM1, ALM2, LIP dan GVH yang variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap kemajemukan dari data yang ada. Seperti itu. Jadi variabel-variabel ini berguna nanti kita ketika kita mengkategorisasi itu sekiranya apakah sudah tepat atau belum. Seperti itu. Terus kemudian lanjut ke PCA, Principal Component Analysis. Sebenarnya ya, faktor analisis atau PCA itu sebenarnya hampir mirip ya definisinya, hanya saja yang berbeda adalah proses pencariannya atau komputasi
matematisnya yang tidak kita bahas di sini. Ya, pada intinya untuk yang PCA itu, nah ini kalau tadi faktor analisis itu kan faktor ya. Kalau ini PCA itu ada PC. PC itu principal komponen atau komponen utama. Apa itu komponen utama? Yaitu komponen utama yang menyebabkan data itu tersebar. Jadi komponen utamanya kita bisa definisikan sebanyak apapun. Akan tetapi nanti akan ditemukan komponen utama yang penting juga sama dengan faktor analisis itu tadi. Jadi di sini contohnya ada PC1 dan PC2. Nanti misalkan sudah dinormalisasi ke ruang PCA, itu bisa jadi seperti ini. Akan tetapi ini sama saja. Maksudnya sama saja adalah tidak merubah distribusi dari datanya. Jadi meskipun dia dirubah, itu tidak merubah distribusi datanya. Biasanya ini juga PCA itu digunakan apabila tadi data E. coli itu ada 7 variabel. Nah, bagaimana kita bisa memplot 7 dimensi ini atau 7 variabel ini? Kan tidak mungkin. Jadi biasanya diwakili oleh 2 komponen analisis ini. Jadi contohnya seperti ini. Hubungan antara PC1 dan PC2. Oh, ternyata hubungannya itu seperti ini gitu. Jadi kita bisa memvisualisasikan dataset tersebut. Gitu. Nah, pencarian faktor itu dapat juga dengan menggunakan prinsipal komponen analisis atau analisa komponen utama yang telah mendapatkan popularitas sebagai alat untuk menemukan pola kuat dalam dataset biologis yang kompleks. Definisi dari PCA secara lengkap dapat dilihat pada referensi 4 dan 5. Singkatnya, PCA menangkap esensi data dalam beberapa komponen PC yang mengandung nilai besaran variasi yang paling besar dalam dataset seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Jadi mungkin ya di sini ada PC3, ada PC4 dan seterusnya. Akan tetapi ternyata faktor yang paling utama itu di sini PC1 dan PC2 karena kita lihat dia bisa meregang ke kanan dan PC2 meregang ke atas. Itu adalah beberapa komponen utama yang menyebabkan dataset tersebut menyebar. Nah, ini adalah langkah-langkah PCA ya. Mungkin saya skip dulu pertama. Nah, ini adalah plot kalau kita mau memanggil ya fungsi dari PCA ini bisa menggunakan sklearn.decomposition terus kemudian import PCA. Nah, untuk menggunakan PCA, nah pertama misalkan kita bisa menggunakan data. Jadi kalau misalkan di sini panggil PCA ya dalam kurung n komponen sama dengan 5. PCA n komponen sama dengan 5 itu maksudnya kita menyiapkan 5 PC itu tadi. PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. Simpan dalam variabel PCA, terus PCA dot fit terus dalam kurung tabel yang akan kita komputasi PCA-nya. Jadi kalau dalam ini dalam Spider saya buka lagi. Nah ini
Nah, kita bisa mendefinisikan ya, misalkan kalau components ya. Nah, kita bisa dapat mendefinisikan seperti ini. Misalkan kita mau komponen PC-nya itu berapa? 2. Ini kalau misalkan saya contoh 2 gitu. Nanti bisa kelihatan yang penting itu yang mana saja. Berapa kita menggunakan PC berapa. Gitu. Baik, saya kembalikan dulu ke yang tadi ya. Oke, pencarian faktor penting tadi. Baik, ini sekarang mencari variabel yang penting. Nah, dari variabel yang penting tercermin dari besarnya nilai sesuai dengan vektor eigen. Dalam kurung magnitudo yang lebih tinggi. Mari sekarang kita temukan variabel-variabel yang penting. Jadi variabel yang penting itu kita bisa print ya PCA.components underscore ini. Nah, ABS ini adalah maksudnya absolut. Jadi nanti ada nilai-nilai itu yang negatif, itu kita positifkan. Karena nilai negatif itu hanya menunjukkan arah, itu saja. Nah, tapi yang kita inginkan cari di sini adalah magnitudo atau nilainya. Jadi apapun positif maupun negatif tidak masalah. Asalkan magnitudonya tinggi, itu berarti dia berpengaruh terhadap variasi dari datanya itu tadi. Ketika kita lihat, kita printkan itu seperti begini. Nah, apa ini artinya? Berdasarkan output di atas, output dari PCA.components underscore memiliki bentuk dimensi n components dan n features. Jadi kalau misalkan dalam contoh ini ya, ini adalah PC1, ini adalah PC2. Terus kemudian ini adalah yang kolom ini, ya itu adalah variabel-variabelnya. Jadi variabelnya kita itu tadi ada MCG, ya, seterusnya apa itu ada lib, ya, sampai ini ada ALM 1, terus bawahnya ini adalah ALM 2. Mungkin ini karena ruangnya nggak cukup ya. Jadi 7 variabel itu tadi. Sekarang kita perhatikan yang ada di sini ya, PC1 ya. PC1 ini kita perhatikan. Apabila kita perhatikan PC1 komponen utama pertama ya, yang merupakan baris pertama yang sebagai berikut ini ya. Ini diambil dari atas ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa variabel 6 dan 7 adalah yang paling penting untuk PC1. Taruhlah, kalau kita ambil threshold ya, batasan itu berapa? Gitu. Misalkan 0,5 gitu. Atau kalau misalkan 0,5 itu kurang banyak variabel yang difilter ya, kita bisa turunkan 0,4 gitulah. Bisa. Nah, kalau kita lihat di atas ini ya, variabel 6 dan 7 adalah yang paling penting untuk prinsipal komponen 1. Jadi, apakah variabel-variabel yang dia itu mensupport PC1, ya, yang dia, jadi seperti ini tadi di atas ini adalah apakah variabel-variabel yang dia itu mensupport dari PC1 ketika kita lihat di sini, maka variabel-variabel tersebut adalah ALM1 dan ALM2. Variabel 6 dan 7.
sekarang variabel-variabel apa sajakah yang mensupport untuk PC2? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini PC2 ini yang baris kedua ya, sini ya. Baris keduanya. Ada 3 variabel yang nilainya di atas 0,4, yaitu variabel 2, 3, dan 5. Nah, itu variabel 2, 3, dan 5 itu variabel 2, 3, dan 5 itu adalah tadi tergantung tadi variabelnya apa ya. Jadi kalau tidak salah itu LIP dan kita bisa lihat di modul sebelumnya ya. Jadi datasetnya E. coli itu kemarin ada variabel yang kedua, 3, dan kelima itu ya. Mungkin kita bisa cek di situ. Nah, apa persamaan yang ditemukan ya antara analisa faktor dan PCA ini tadi? Tadi variabel utama yang penting di sini di PCA itu kita temukan ALM1, ALM2, dan utamanya adalah tadi LIP ya. Jadi yang faktor yang variabel kedua dan yang keempat yang kelima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ini keempat ya, sorry ya, ini bukan kelima ya. Berarti ini adalah keempat ya. Taruhlah di atas 0,45 ya. Gitulah taruhlah gitu. Jadi ini 2, 3, dan 4. Saya lupa yang kedua dan keempat itu apa nama variabelnya. Nah, kita bandingkan dengan yang ditemukan oleh faktor analisis itu tadi. Apakah ada yang sama atau tidak? Oh, ternyata dengan faktor analisis juga menemukan beberapa variabel yang sama yang dianggap penting. Utamanya adalah ALM1, ALM2, dan LIP yang sama ditemukan oleh PCA itu tadi. Mungkin yang tadi ya, yang variabel kedua itu mungkin sepertinya GVH ya. Ternyata menemukan hal yang penting. Jadi yang berbeda antara PCA dengan faktor analisis itu tadi, itu hanya proses bagaimana mencari variabel yang penting itu saja. Gitu. Tapi kesimpulannya nanti umumnya hampir sama. Mungkin nanti bisa dicoba dengan latihan ya. 3, 4 ya. Terus kemudian kita lakukan plot untuk PCA ini. Nilai proyeksi setiap PC menunjukkan berapa besar bobot yang mereka miliki pada PC itu. Dalam contoh sebelumnya, variabel ALM1 dan ALM2 sangat mempengaruhi PC1. Oh, GVH, LIP, ini kayaknya bukan CHG tadi, soalnya faktor variabel keempat ya. Tetapi ya, mempengaruhi untuk PC2. Jadi sebenarnya hampir sama ya, kesimpulan ALM1, ALM2, GVH, dan LIP. Terus kemudian kita bisa melakukan plot. Plot itu ya sudut antar vektor memberitahu kita bagaimana variabel saling berkorelasi dengan visualisasi seperti berikut. Ketika dua vektor itu dekat membentuk sudut yang kecil, maka dua variabel itu berkorelasi positif. Jika mereka bertemu satu sama yang lain dengan sudut 90 derajat, maka tidak berkorelasi. 3, jika mereka menyimpang dan membentuk sudut yang besar mendekati 180 derajat, maka dua variabel berkorelasi negatif. Nah, saya sudah mencoba untuk memplot dataset E. coli ini, jadi mungkin karena di sini itu nanti tidak terlalu kelihatan ya.
saya coba memplot untuk dataset yang lain. Dataset yang lain itu saya menggunakan iris, dataset iris agar lebih kelihatan gitu maksudnya. Nah, dataset iris ini dataset bunga ya, yang ada panjang petal, panjang sepal dan seterusnya, ada 4 variabel ya, 4 variabel. Nanti jadinya seperti ini. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa dengan plot ini pertama adalah persebaran datanya, perbedaan hubungan antara PC1 ya dengan PC2. Distribusi datanya adalah seperti ini. Distribusi datanya adalah seperti ini. Terus kemudian ini magnitudo untuk variabel 2, variabel 3, dan variabel 1 ini. Nah, apabila magnitudenya itu katakanlah itu semakin panjang, itu berarti semakin tinggi nilai eigennya. Berarti itu semakin berpengaruh variabelnya itu tersebut. Nah, itu hubungan antara variabel 1 dengan variabel yang lain itu ini ada sudut-sudutnya ya. Jadi sudutnya itu berapa derajat gitu ya. Jadi karena ini adalah hampir seperti 90 derajat, itu bisa dikatakan bahwa independen ya. Jadi tidak berhubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Tapi variabel 1 dan variabel 2 itu berkontribusi terhadap penyebaran data ini. Yang ketika saya plot dengan E. coli karena mungkin situ lebih terkonsentrasi dan variabelnya lebih banyak ya, itu tidak kelihatan. Ini mungkin agar bisa kelihatan itu di sini itu menggunakan dataset iris. Nah, coba bayangkan kalau dataset iris itu ada dataset iris itu ada 4 variabel ya. 4 variabel. Nah, 4 variabel atau 4 kolom ini bagaimana kalau bisa diplot distribusi datanya? Karena hampir tidak mungkin, kan tidak mungkin ya. Jadi kalau 3 variabel 3 dimensi itu bisa diplot datanya. Ada sumbu X ya. Ada sumbu Y, ada sumbu Y, katakanlah gini, ada sumbu Z. Kita bisa plot distribusi datanya seperti ini. Tapi kalau 4 variabel, nah, tentunya dengan PCE ini cukup diwakili oleh PC1 dan PC2. Hubungannya antara PC1 dan PC2, nanti distribusi datanya itu tidak berubah. Sama saja. Jadi PCE itu mencari komponen utamanya itu. Komponen utamanya yang menyebabkan bentuk datasetnya, distribusi datanya, bentuk datasetnya seperti apa. Variasinya, meregangnya itu seperti apa. Itu PC1, PC2, dan PC selanjutnya. Itu ambillah PC1, PC2 yang paling tinggi. Nanti kira-kira distribusi datanya tidak akan banyak berubah. Gitu. Jadi ini bisa diwakili 2 dimensi. Dari yang 4 dimensi, 4 variabel tadi bisa diwakili oleh 2 variabel, yaitu PC1 dan PC2 seperti itu, untuk melihat bagaimana distribusi datanya. Nah, PC1 dan PC2 ini dikontribusi oleh variabel apa saja. Nah, tadi kita bisa print ya, PCE yang sudah kita definisikan di atas, PCE dot components underscore ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, tadi kita bisa menyimpulkan bahwa PC1 itu umumnya disupport oleh variabel 6 dan variabel 7, yaitu ALM1 dan ALM2. Sehingga ALM1 dan ALM2 ini penting, variabel yang penting sebagai
variabel-variabel yang menyebabkan data itu bervariasi, menyebar, bentuknya seperti itu. Nah, biasanya kalau yang rendah, nah kalau misalkan dalam satu variabel itu nilainya sama semua kan berarti variasinya 0 kan. Itu kecil. Ya seperti itu. Ini sebenarnya untuk plot ya, untuk plot yang E. coli ini ternyata belum saya cantumkan ya sini ya. Nanti saya bagikan lagi modelnya ya, nanti saya benarkan lagi modelnya. Mungkin di sini dulu ya, Bapak Ibu. Ya mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, baik. Sepertinya kita mulai dari grup chat dulu ya, Pak Novanto ya. Ya. Nah, itu sudah sepertinya dari yang awal di sini, seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Almando saat melakukan import factor analyzer, ada keluaran modul not found error. Seperti itu, Pak. Itu bagaimana? Ini ada... Sudah terjawab itu? Oh, sudah. Bu Ayu ya? Bisa, sudah bisa. Makasih. Oh ya, kemudian ini dari Pak Badrus, Fireplot tidak bisa menampilkan semua plot. Ini yang minggu lalu ya Pak Badrus? Iya Bu, betul. Cuman yang saya rasakan Pak, message yang muncul di dalam Python saya, dalam spider saya, ada message-nya seperti itu, ada bandwidth-nya 0. Oh gitu. Itu bagaimana Pak? Ya mungkin saya belum tahu ya errornya itu karena apa ya. Kalau saya duga mungkin karena memori komputernya ya. Jadi mungkin bisa dicoba. Antara lain mungkin untuk yang plot-plot yang lainnya itu dihapus ya. Cukup plot yang bagian itu saja yang dijalankan di dalam spidernya. Jadi kan mau pipeplot yang mau korelasi itu kalau nggak salah ya. Ya mungkin plot yang itu saja yang dijalankan di dalam spidernya. Atau yang kedua itu coba melalui Jupyter itu. Nanti saya coba lakukan di Jupyter ya. Nanti misalkan kalau bisa nanti saya sampaikan ke Pak Badru ya. Pak Badrus ya. Ya Pak Badrus ya. Ya. Itu Pak. Ya, nanti saya coba investigasi lagi. Ya, baik seperti itu Pak. Selanjutnya ini ada tentang PIP install factor analyzer. Itu invalid syntax dari Pak Almando. Tadi juga. Itu tadi dari yang awal-awal kok Bu, sudah dijelaskan tadi dari Pak Novanto. Yeah. Tadi ada juga dari Bu Mary, sempat chat saya, ini juga nggak muncul gitu Pak Novanto. Bu Mary, apakah sudah bisa? Sudah bisa. Oh ya, alhamdulillah. Laptopnya yang lama kayaknya. Oh iya. Ini Pak Irham data model not found. Ini Pak Irham sudah bisa ya Pak Irfan ya? Pak Irham. Belum, masih error saya tadi. Masih belum keluar itu angkanya. Errornya di bagian mana Pak Irham? Tadi mungkin saya coba lagi keluar angka yang itu apa, potret metrinya data dari import data dari E. coli tadi belum keluar. Nanti saya coba dulu, nanti baru saya tanya lagi. Oh oke, baik Pak.
Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Yasman. Mana yang lebih penting, menyebar sepanjang PC2 atau menyebar sepanjang PC1? Atau tepatnya apa arti jika data lebih menyebar mengikuti PC2 atau menyebar mengikuti PC1? Mungkin Ya. pembacaan datanya itu Pak Novanto. Ya, baiklah. Ya, kalau misalkan ya nanti tergantung nilai eigennya ya Pak ya, tergantung nilai eigennya. Akan tapi kalau misalkan kita lihat contoh gambar di sini ya, antara PC1 dengan PC2 ini sama-sama penting karena PC1 itu menyebabkan data itu terdistribusi horizontal ini. Kalau kita contoh sini, misalkan sini ya, yang ini ya dia menyebabkan data itu terdistribusi horizontal, yang itu PC2 itu menyebabkan data itu terdistribusi vertikal dengan signifikan. Coba bayangkan kalau misalkan PC2 ini tidak ada, berarti data itu akan lebih konsentrasi pada horizontal ini saja. Jadi dia tidak menyebarkan, tidak menyebar atas bawah ini. Jadi hanya ini saja. Apalagi kalau PC1 dihilangkan, berarti ya habis lah informasi datanya itu, faktor yang menyebabkan data itu menyebar itu tidak ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi dan variabel apa saja kan yang mensupport PC1 atau mensupport PC2 ini, nanti kita bisa melakukan PCA.components underscore ini tadi. Nah, ini baris itu adalah PC1 dan PC2. Terus kemudian yang kolom ini adalah variabel-variabelnya. Nah, kita bisa memakai batasan threshold ya. Kita bisa memakai batasan threshold berapa untuk mengatakan bahwa variabel itu penting mensupport tadi distribusi data itu tadi. Nah, tergantung yang di sini itu katakanlah agar kita bisa mengambil sejumlah variabel yang lumayan gitu. Taruhlah batasannya adalah 0,45. Jadi kalau 0,45 ke atas itu nilainya 0,45 ke atas kita ambil variabelnya. Dianggap sebagai variabel yang penting. Jadi kalau di sini kalau PCA.components underscore ini bentuk dimensinya adalah barisnya itu adalah PC. Jadi PC1, PC2. Terus kemudian kolomnya ini adalah variabel yang ada di datanya tersebut. Ada variabel MCG sampai ALM1 dan ALM2. Dan seberapa kuat variabel-variabel tadi itu mensupport PC1, itu bisa dilihat dari angka-angka yang ada di sini. Jadi yang paling kuat apa? Yang di atas nilainya di atas 0,45 itu ternyata ALM1 dan ALM2. Berarti kita bisa katakan bahwa ALM1 dan ALM2 itu penting, variabel yang penting. Jadi untuk PC1. Jadi kalau misalkan nanti ada ya, karena ada PC3 misalkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, karena ini saya pakai output yang saya pakai output dari sini. N components-nya adalah 2, jadi hanya PC1 dan PC2. Misalkan nanti saya PCA dalam kurung N components-nya misalkan ada 5 gitu. Ya nanti ya ada 5 PC gitu. PC1, PC2, PC3, PC4, dan PC5. Ya nanti tinggal kita lihat saja gitu. Yang PC3, PC2, dan PC5 itu nanti ada nggak nilai yang penting gitu, yang nilainya dia
di atas 0,45. Misalkan apabila tidak ada, berarti ya kita bisa buang itu PC-nya. Jadi hanya 2 PC saja yang dianggap penting seperti itu. Iya. Nah. Jadi kalau kita lihat di PC 2, PC 2 ya. PC 2 itu ternyata ada yang nilainya ada 0,45 itu variabel kedua, variabel ketiga, dan variabel yang keempat. Nanti misalkan ada PC 3, misalkan nilainya kecil-kecil semua, berarti ya mungkin kita bisa abaikan PC 3 gitu. Jadi kalau misalkan PC 2 itu masih ada nilainya misalkan di atas 0,45 gitu. Oh, berarti kita bisa pakai itu PC. Itu PC 2 itu masih penting. Kalau kita punya standar yang lebih tinggi, misalkan kalau kita kasih batas 0,5. Jadi kalau di atas 0,5 variabel itu dianggap penting, berarti PC 1 saja yang dipakai karena ini PC 2 udah nggak ada variabel yang mensupport PC 2 itu dengan nilai eigen di atas 0,5 ya, hanya PC 1 saja. Ada nih 1 0,6 dan 0,51 yaitu ALM 1 dan ALM 2 begitu. Jadi tergantung di awal kita mendeskripsinya bagaimana total threshold batasan nilai eigen yang akan kita gunakan itu sebesar berapa batasnya. Kalau kita batasnya 0,5, ya hanya ALM 1 dan ALM 2. Atau PC 1 saja yang bisa dipakai. Mungkin seperti itu, Pak. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Niluhwati Niasih ya. Ya, Bu ya, tentang bagaimana menentukan nilai threshold itu ya. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Kalau menentukan nilai threshold ya, kalau misalkan faktor analisis itu biasanya 1 sih, di atas 1 gitu, ini di atas 1. Kalau yang PCE itu biasanya kita tergantung datanya. Jadi katakanlah seperti PCE ini. Jadi kalau kita lihat-lihat saja, kan kita tidak bisa menebak menginginkan data itu seperti apa hadirnya. Kan kita menginginkan data itu ya seperti itu saja. Jadi tidak usah kita utik-utik atau apa. Kalau kebetulan kita dapat data itu persebarannya itu tidak terlalu bagus ya. Terus kemudian nilainya itu nilai eigennya ini kecil-kecil. Ya. Nilai eigennya itu kecil-kecil. Maka ya kalau kita taruhlah batasan misalkan di sini 0,5 gitu. Misalkan semua nilainya itu nggak ada yang di atas 0,5, ya berarti habis kan ya variabelnya. Nah, oleh sebab itu tergantung datanya, kita lihat saja. Taruhlah misalkan kita mau mengambil berapa variabel gitu. Misalkan kalau seperti di sini, sepertinya kalau ambil 0,5 ini bisa ini dapat 2 variabel ya. ALM 1 dan ALM 2 gitu. Bisa ini gitu. Apakah itu dirasa cukup ya bisa dipakai. Cuma nanti dituliskan gitu. Misalkan dalam kajian atau dalam paper itu disebutkan kita memilih batasan nilai misalkan 0,5 seperti itu. 0,5 atau 0,4 seperti itu. Kita tuliskan jadi mungkin pembaca akan paham gitu. Mungkin kalau mungkin datasetnya tidak terlalu bagus ya. Tapi kalau dataset yang bagus biasanya dia faktor menyebarnya itu tinggi gitu.
Jadi kita bisa membedakan antara satu objek dengan objek yang lain berdasarkan ciri-ciri atau variabel-variabelnya itu akan semakin mudah kalau data-datanya itu diplot itu menyebar. Tapi kalau datasetnya itu mengkeret gitu, distribusinya itu kita semakin sulit gitu karena karakteristiknya hampir tidak bisa dibedakan gitu. Tapi kalau dia datasetnya menyebar itu kita bisa lebih leluasa untuk mendefinisikan karakteristiknya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi menentukan batasannya itu nanti tergantung datanya. Nanti Ibu lihat kira-kira bisa diambil berapa variabel dari batasan itu. Misalkan kalau 2 atau 3 cukup dengan batasan itu kita bisa ambil seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Novanto. Mungkin sedikit maaf Bu Ayu. Jadi kepercayaan kita untuk memberikan berapa sih perbedaan yang terdapat dalam data itu ya begitu ya Pak Novanto? Iya Pak, ya Bu. Baik, terima kasih. Jadi kita sendiri yang menentukan sebarannya, berapa besar sebaran data tersebut, berapa percaya kita terhadap data tersebut untuk membedakan karakteristik yang kita teliti. Begitu mungkin Pak? Apa ya, saya? Ya betul Bu. Terima kasih Pak. Ya baik. Tadi dari Pak Yasman, bagaimana Pak Yasman? Apa ada tanggapan tentang sebaran? Udah Bu, udah oke. Tapi kalau seandainya bisa diaplikasikan ke tadi Pak, ke yang plotting yang iris Pak, kan yang ungu itu dia lebih vertikal dibandingkan yang lain. Itu punya makna nggak Pak? Yang satu lagi. Oh ya ini. Iya, nah itu kan yang ungu tuh Pak. Ya. Dia ngumpul sendiri tapi sebarannya ke PC2. Lebih lebar ketimbang yang PC1 kan dia sempit. Itu artinya apa Pak? Ya, artinya apa? Ya mungkin dia ada faktor penyebaran untuk yang vertikal ya Pak ya. Yang vertikal. Seperti itu. Oke. Jadi terima kasih Pak Novanto. Tapi seperti gini kan enak sekali ya. Maksudnya dengan visualisasi ini data itu begitu menyebar, kita bisa melihat bahwa perbedaan warna ini adalah golongan. Jadi kalau kita mengkategorikan misalkan satu sampel itu sebagai A, bunga A, dan sampel yang kedua bunga B, dan lain sebagainya. Nah, kategori A, B, C itu adalah warna-warna ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kan enak sekali. Jadi kita bisa memprediksi bahwa PC1 dan PC2 ini tentunya nilainya tinggi sekali itu, dan variabelnya tinggi sekali karena dia menyebar, dan kita dengan enak bisa menggolongkan sampel-sampel ini berdasarkan variabel-variabel yang sudah kita definisikan. Seperti itu. Terima kasih Pak Novanto. Ya. Ya, selanjutnya di sini ada dari Bu Poppy Septiani, nilai PC load, presentasi PC1 dan PC2 kalau di library ini apakah bisa ditampilkan, Pak? Kalau iya, skripnya apa? PC load ya. PC ini ya, PC ini ya. PCA.components. Oh, itu skripnya ya, Pak? Skripnya ya. Ya mungkin nanti skrip mungkin saya ini sepotong-sepotong ini plot untuk PCA-nya ini. Nanti modulnya akan saya benari, nanti akan dibagikan lagi, Bu. Untuk iya Pak Novanto, mungkin sedikit aja saya tambahin. Jadi kan kalau PC load itu persentasenya di plot, di gambar plot itu penting ya. Kalau di paper-paper kita suka butuh informasi berapa persen sih PC1, berapa persen PC2. Jadi kita bisa tahu seberapa tinggi sebarannya. Contohnya kalau di E. coli mungkin PC load-nya rendah. Kalau yang data iris PC load-nya tinggi. Jadi kita bisa yakin bahwa ada substruktur seperti itu Pak maksudnya. Oh gitu ya. Iya. Ya kalau berarti
apa bisa Kalau di R tuh kan ada di beberapa package PCA itu kita punya di situ bisa kita tampilkan persentasenya berapa langsung diplot. Mungkin kalau di Python ada juga, tapi saya nggak tahu gitu di mana apa skripnya. Oh iya, sebenarnya ada Bu. Jadi ini tidak tampilkan di sini ya. Jadi untuk melihat persen-persennya itu, P1 itu berapa persen, P2 itu berapa persen ada. Nanti saya bagikan ya Bu ya, skripnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, untuk melihat itu. Baik, mungkin ada permintaan lagi. Ada dari Pak Arif Pambudi, apa yang menentukan jumlah PC yang dibentuk? Mengapa hanya PC 1 dan 2, tidak PC 3 dan 4? Apakah jumlah variabel menentukan juga? Sepertinya tadi sudah agak disinggung sedikit ya Pak. Iya, sebenarnya sudah. Tadi seperti ini tadi ya. Jadi kalau seperti PC1 dan PC2 ini, kalau dilihat ya, misalkan kalau nilai eigennya itu tinggi, itu kita bisa memakai jumlah itu berapa PC yang akan kita perlukan gitu. Kita bisa memakai PC1, PC2 atau PC3 dan seterusnya. Tapi dalam kasus ini kebetulan bahwa 2 PC yang signifikan gitu. PC3 itu sudah tidak signifikan. Dan nanti bisa kalau misalkan di plot ya, misalkan di plot 5 PC gitu. Bisa di plot 5 PC. Di sini share. Nah, bisa diplot 5 PC. Misalkan contoh PCA dalam kurung N components 5. Dari kelima PC itu kira-kira nilainya itu bagaimana gitu. Kalau misalkan nilainya itu banyak yang di atas 0,5 gitu, berarti PC-nya itu diambil. Tapi kalau nilainya itu PC-nya itu semuanya, katakanlah kita ambil batasan pertama kali 0,5 gitu ya. Kalau di bawah 0,5 semua, berarti PC tersebut tidak signifikan. Nah, nanti mungkin berapa persennya totalnya, nanti saya bagikan code-nya sesuai dengan tadi Ibu ya tadi minta ada berapa persen total ya. Nanti akan saya bagikan code-nya. Modulnya akan saya perbaiki agar bisa lebih lengkap. PC1 berapa persen, PC2 berapa persen, PC3 berapa persen, dan seterusnya. Biasanya kalau besarannya itu tergantung ya. Kalau misalkan PC1 dan PC2 itu sudah berkontribusi lebih dari 50%, berarti itu saja yang dipakai. Yang lainnya tidak perlu gitu. Kalau yang lain biasanya berapa persennya itu dikit kontribusi variansinya itu. Baik, terima kasih Pak Novanto. Ya. Ya baik, selanjutnya ya mungkin ini nanti ada saran tentang modul Pak Novanto. Ya. Ini dari Pak Yasman tadi sudah ya Pak ya yang plot iris itu ya. Kemudian ini ada dari Prof. Suwarno, apakah analisis regresi ganda bertahap dapat dikerjakan dengan program ini? Bagaimana Pak Novanto? Analisis regresi ganda bertahap itu seperti apa ya maksudnya? Mungkin Prof. Suwarno bisa jadi begini. Saya punya variabel 17 ya. Oh iya. Ya, jadi X-nya 17. G-nya misalnya densitas suatu komunitas.
populasi. Ya. Populasi ya. Kemudian saya ingin tahu variabel mana saja yang paling berpengaruh. Nanti satu persatu masuk computerize, hilang 1, tinggal 16. Oh, computerize lagi, nanti misalnya tinggal 5. Nah, 5 ini di computerize tidak berkurang, tetap 5 terus. Nah, itulah variabel yang berpengaruh pada populasi. Oh, ya, ya bisa ya tuh Pak ya. Tapi itu lebih ke Pak, lebih ke apa namanya, ke PCA itu tadi. Iya, iya. Ya variabel-variabel mana yang apa namanya tadi kalau kita ngasihkan batasan berapa nilainya itu ya Pak ya? Iya. Karena variabel itu berpengaruhnya kan bersamaan. Iya. Jadi ada yang sinergis, ada yang antagonis. Ya. Nah ini kan berbarengan semua. Jadi misalnya regresi sederhana itu X, Y sama A plus BX itu kan sebenarnya nggak berlaku. Karena di alam itu semua berbarengan pengaruhnya di situ. Iya Pak. Iya. Ya itu ya melihat dari semua variabelnya itu secara bersamaan ya Pak ya. Ya. Kalau ya. Nah kalau misalkan kalau dalam regresi seperti ini biasanya kalau yang saya temukan dalam paper itu semua variabel jadi hubungannya itu misalkan ini MCG dengan GVH nanti MCG dengan variabel apa lagi diplot plot kemudian regresinya itu bagaimana gitu regresinya bagaimana biasanya kalau apa namanya garisnya ini semakin flat itu berarti seperti tidak ada korelasinya ya yang semakin tajam itu nanti yang dilihat variabel mana saja yang berkorelasi gitu Pak mungkin seperti itu di plot ya, satu ini kan sebenarnya X di sini kan hanya satu variabel gitu. Ya. Nah itu maksud saya. Jadi apakah diterapkan untuk yang multi regresi apa bisa itu? Oh ya, ya regresi ya Pak ya. Ya nanti bisa itu Pak. Itu diterapkan pada regresi. Kalau seperti tadi ya Pak ya, kan tadi contohnya ada 17 variabel atau 7 variabel itu ya Pak ya. Nanti diwakili oleh prinsipal komponen, 2 prinsipal komponen, PC1 dan PC2. Nah itu bisa Pak. Itu mewakili nanti distribusinya secara umum. Jadi katakanlah kalau nanti kita sudah ketemu PC1 dan PC2-nya, nah nanti kita bisa plot hubungan PC1 dan PC2. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi saya ingin ya ini kan juga sama teman-teman juga semua bahwa yang namanya suatu variabel di lapangan itu kan pengaruhnya berbarengan, rombongan itu kan. Iya, Pak. Ya, sendiri-sendiri. Tetapi di antara variabel-variabel itu ada yang sifatnya sinergis, saling menguatkan. Jadi senyawa toksin itu akan lebih toksis kalau suhunya perairan itu tinggi. Nah, di situ kan antara lain. Jadi mungkin juga ada yang antagonis. Begitu ketutup senyawa tertentu, maka pH tidak ada pengaruhnya gitu. Misalnya seperti itu. Iya, ini kan saya ingin tahu bahwa gambaran seperti ini bisa dimunculkan untuk multiple regresi atau tidak gitu aja. Turun Pak Novanto. Iya Pak, terima kasih. Tadi seperti ini Pak ya Pak visualisasi ini antara variabel. Misalkan nanti variabelnya itu magnitudenya segini terus ke arah sini. Nanti misalkan saja ada variabel lain berseberangan seperti ini, Pak. Nah, itu magnitud dengan arah yang berseberangan itu berarti korelasinya negatif.
Oke. Antara variabelnya. Tapi kalau membentuk derajat 90 derajat seperti ini, variabel 1 dengan variabel 2 dan variabel 1, ini berarti dua ini tidak berkorelasi. Tidak korelasi. Ya. Kalau misalkan variabel 2 ini ada satu variabel lain, misalkan ini hanya sedikit saja sudutnya perbedaan, itu berkorelasi positif. Mungkin seperti itu, Pak. Yang bisa kita baca dari visualisasi. Dari gambaran seperti itu mungkin bisa dilihat ya. Iya, Pak. Jaraknya juga itu perlu dilihat. Iya, Pak. Iya, terus Mas Pranoto. Ya, nanti modulnya saya lengkapi lagi, Pak. Terus. Lengkap. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada dari Pak Marvel, Pak Novanto. Kenapa hasil dari perintah ini, print ABS PCA komponen, hasil angkanya berbeda yang saya dapatkan? Berbeda ya, Pak? Yang itu Pak Novanto. Oh ya, maaf Pak, jadi ini tadi ya kemarin sepotong-sepotong ini anunya. Jadi saya ini PCA components ini adalah output dari dataset E. coli, Pak. Kalau yang saya bagikan ini itu adalah data, ya ini data random. Jadi nanti saya beneri lagi. Jadi ini tidak nyambung dengan yang ininya. Kalau yang saya awal itu ini saya dari dataset E. coli. Jadi kalau kita bisa taruh di sini ya, PCE DF ini dengan dataset E. coli. Jadi E. coli berapa tadi E. coli? E. coli dengan kolom indeks ke-1 sampai sebelum indeks terakhir. Jadi variabel-variabelnya saja yang dimasukkan ke dalam komputasi PCA ini. Itu mungkin ya nanti modulnya saya benerin Pak biar biar selaras gitu. Mungkin begitu Pak. Ya mungkin itu yang menyebabkan PCA komponennya. Iya. Ya, mungkin selanjutnya dari Bu Dasumiati, penentuan kita memplot 5 PC atau 3 PC itu seperti apa? Ya. Jadi kalau misalkan yang bisa diplot itu hanya 2 PC atau 3 PC, Bu. Karena 3 dimensi ya. Kalau 2 PC, PC 1 dan PC 2, hubungannya kita bisa plot 2 dimensi. Tapi kalau kita ambil 4 PC gitu kan, nggak bisa diplot. Bagaimana caranya ngeplot gitu. Kalau 3 PC bisa diplot 3 dimensi. Jadi salah satu keuntungan PC ini adalah kita memvisualisasikan dataset yang variabelnya itu lebih dari 3. Katakan seperti contoh 17 gitu. Bagaimana kita bisa memplotnya dalam satu frame yang sama gitu. Jadi untuk memplotnya kita wakili biasanya dengan PC1 dan PC2. Ini adalah satu vektor yang magnitudenya paling tinggi yang mewakili variabel-variabel yang ada. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi untuk kepentingan visualisasi pakai 2 PC tertinggi atau 3 PC tertinggi. Ya. Gitu. Ya, seperti itu Bu Dasumiati. Baik, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Saya persilahkan. Atau sudah jelas semua Bapak Ibu? Ya mungkin nanti modulnya akan diperbaiki ya, ditambah dengan persen total variance untuk PC-nya itu tadi seperti yang
disarankan oleh Bu siapa tadi, yang mungkin akan tambahkan itu, terus kemudian code untuk memplot ini PCA-nya ini nanti akan saya perbaiki sehingga bisa diduplikasi oleh Bapak Ibu dengan mudah oleh Bapak Ibu sekalian di spidernya masing-masing. Gitu. Ya, masih saya tunggu. Kalau misalnya bisa tanya, iya, itu tadi yang untuk yang iris itu bisa dikasih tahu nggak cara untuk mendownload datanya? Bagaimana Pak Badrus? Itu kan untuk pola untuk contoh PCI yang kedua itu menggunakan data iris itu. Nah itu cara mendownload datanya gimana sih? Istilahnya di modulnya sepertinya belum tampak. Nah, terima kasih. Ya. Bagaimana Pak Novanto? Gimana Pak? Mohon maaf Pak Badrus, bisa diperjelas lagi Pak suaranya? Ya itu Pak, untuk yang menggunakan untuk membuat plot iris itu kan harus mengimport data iris. Data iris Pak. Nah, import datanya yang memang. Oh, mau dapat data irisnya Pak ya. Nanti saya nanti saya bagikan di modul yang baru ya Pak ya. Saya perbaiki modulnya ini. Oke, baik Pak. Ya, itu ada di ya terakhir nih. Ya mungkin nanti saya akan perbaiki lagi Pak ya. Nanti bisa langsung di copy paste gitu, langsung di muncul. Jadi data iris ini data bunga, kalau nggak salah bunga anggrek atau apa ya, 4 variabel dengan sampelnya itu sekitar berapa, 300 kalau nggak salah. Nanti saya perbaiki ininya Pak, ini modulnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Ya, apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jika sudah jelas semua, apakah bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini? Atau mungkin ada yang ditanyakan dari 3 kali pertemuan kita ini? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup dulu Bu, dipraktekin dulu. Ya, kami persilahkan jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan dituliskan di WA Group. Monggo langsung dituliskan, nanti bisa saya teruskan ke Pak Novanto. Seperti itu ya Pak Novanto ya? Iya Bu. Iya. Ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan kita ini mendapat manfaat dan bisa berguna ke depannya. Demikian, saya harapannya kita bertemu lagi minggu depan. Topik terakhir tentang kemarin itu apa ya Pak Novanto? Tentang klasterisasi. Ya, klasterisasi. Ya, demikian harapannya bisa segera kami revisi modulnya dan kami bagikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga harinya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nanti kalau di jalan boleh bertanya Mbak. Iya, silakan. Saya, Mbak Ayu ya. Silakan. Nanti kalau di WA boleh nanti ya. Kalau boleh, ada kendala boleh. lagi. Harapannya kalau di WA Group itu
bisa semua orang bisa tahu gitu Pak. Jadi bisa sambil belajar bersama gitu. Iya, makanya saya dua kali coba nggak keluar ploternya. Oh iya iya. Ulangi nanti saya Iya. tanya kalau. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yudis, Wahyu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nova. Temu mohon izin untuk Terima kasih live. Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Terima kasih, Novanto, terima kasih.